Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Jadi gue mau bahas untuk preview ya, pertandingan hari Sabtu, malam Minggu, jam 9 malam, di mana mempertemukan Manchester City dan lawan Manchester United. Jadi nama Manchester City ada di depan, karena dia juara Liga statusnya, dan kita juara Piala FA. Jadi ini adalah pertandingan tradisi yang mungkin lo udah tahu ya, sebagai tanda pembuka untuk mulainya kompetisi sepak bola yang ada di Inggris. Nah, ya banyak yang bilang ini bukan turnamen resmi, bukan piala resmi. Ya secara tradisi kan ini sebenarnya kayak pertandingan eksebisi lah ya, pertandingan pembuka gitu, pertanda gitu. Ya kalau belum organisasi sepak bolanya sana atau FA-nya sananya udah membuat keputusan bahwa ini adalah turnamen atau piala resmi gitu, nah ya tuh mungkin menurut gue sih udah bisa dianggap piala resmi. Cuman kan ini nggak sama kayak di Jerman, ada piala Super Jerman, Spanyol juga ada piala Super Spanyol, Itali juga ada piala Super Itali, ya ini kan nggak ada gitu ya. Bahkan dulu itu kalau Community Shield 90 menit imbang tuh ada juara bersama gitu. Sedangkan kalau sekarang sih 90 menit imbang ada adu penalti gitu. Cuman ya kalau mau ngomong kemenangan, ya gue sebagai fans sih maunya menang gitu kan. Kalau yang lain kan mungkin maunya menang supaya nggak dibully gitu. Tapi yang penting adalah sebenarnya gini sih. Gue pengen lihat bahwa di pertandingan ini semua game plan yang udah pernah dimainkan di pramusim kemarin di uji coba itu dipraktekkan dan dilakukan lagi lebih baik gitu loh. Semuanya ya, apa yang pernah gue bahas juga, perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Ten Hag seperti ya membangun serangan, cara mempressing lawan dengan 4-2-4-nya itu, terus bagaimana membangun serangan dari bawah, bagaimana juga apa yang dilatih oleh Van Nistelrooy bahwa lu dalam membangun serangan tidak boleh lebih dari 2 menit, terus tidak banyak sentuhan di kotak penalti. Nah ini yang mau gue lihat nih. Tapi semakin diperbagus lagi gitu loh, semakin dipertajam lagi. Karena kalau dengan itu ya pastilah kemenangan tuh akan ada gitu loh. Karena yang namanya apa, proses itu tidak mengkhianati hasil. Nah itu pasti itu. Nah jadi ini yang mau gue lihat pertandingan di Sabtu besok gitu. Jadi ada ini dari Fabrizio Romano juga, sepertinya ada dari Ten Hag ya, yang dia juga ada interview ini. Dia mengatakan bahwa sepertinya Harry Maguire, Victor Lindelof, Aaron Wan-Bissaka dan si Luke Shaw masih question mark, tanda tanya untuk tampil. Ya Harry Maguire sama Lindelof sih sebenarnya 2 hari ini banyak berita ya yang mengatakan mereka tuh berdua nggak fit gitu. Terus untuk Luke Shaw gue rasa juga agak riskan untuk dipasang karena baru join latihan itu dia Senin kemarin bersama Kobbie Mainoo. Sedangkan Aaron Wan-Bissaka bisa jadi ini berkaitan dengan proses transfer dia ya, yang menurut kabar gitu dia katanya minta fee 7 juta gitu. Ya kalau lo dalam dunia profesional kan sebenarnya lo kalau pindah gitu tempat baru lo yang ngasih fee gitu ya. Tapi kayaknya West Ham kan nggak mau gitu ya. Lo udah gue gaji mahal gitu nantinya. Dan Manchester United juga nggak mau gitu lah. Lo yang pindah gitu. Kenapa gue juga mesti ngasih lo fee gitu loh. Dia maunya sih nunggu kontrak tahun depan setahun selesai, dia free agent, dia bebas kemana aja. Ya jangan mau juga dibodoh-bodohin pemain gitu. Nah terus kabar yang bagusnya lagi, tapi Lisandro Martinez sepertinya bisa untuk ikut gitu, bisa untuk involve lah dalam pertandingan itu. Dia juga ditanyain mengenai masalah Sancho, dia bilang sih sebenarnya tergantung bagaimana taktik dan timnya berjalan, tapi Jadon Sancho selalu bisa mempunyai kemampuan untuk digunakan dalam setiap taktik itu. Ya, dan dia bisa bermain lebih dari satu posisi. Terus ditanyakan mengenai Mason Mount, dia bilang nggak bisa menilai Mason Mount karena dia musim lalu itu banyak cedera. Ya coba kita lihatlah di musim ini gitu, yang dimana
Kayaknya sih sama per musim sih dia memberikan suatu dampak dan nilai positif ya. Untuk signing dia bilang tunggu aja katanya, sabar momennya akan ada gitu ya. Nah jadi kalau misalnya dengan keadaan seperti ini ya berarti kita cuman pakai ya pemain yang ada nih, ya nggak apa-apa gitu loh. Ini kan bisa menjadi bahan acuan atau ya bahan pelajaran juga untuk kita memperbaiki diri, posisi mana yang perlu ditambah, posisi mana yang perlu ada backup, apalagi yang perlu dilatih. Nah itu yang penting sebenarnya. Kalau bicara dengan skema, gue sih masih yakin kayaknya Ten Hag akan menurunkan 4-2-3-1 ya, dengan komposisi pemain kiper Andre Onana yang lagi berani mengambil resiko katanya. Untuk back tengah ya Lisandro Martinez ya, syukur kita bisa ada Lisandro gitu ya. Kalau nggak dia belum fit juga siapa backnya gitu. Dan akan berduet ya kita anggaplah Evans sama Maguire Lindelof sama Maguire tidak fit. Ya berarti dengan Johnny Evans gitu loh. Rice Bennett sih di beberapa foto latihan dia ada masuk dalam latihan tim utama. Tapi kayaknya gariskan juga untuk dipasang. Ya gue rasa Johnny Evans dan Lisandro Martinez akan dipasang sebagai duet back tengah, walaupun ya itu beresiko gitu loh. Ya Evans untuk berduel dengan Holland sih kayaknya badannya kayak kalah gitu ya, usia apalagi gitu ya. Cuman kalau bisa bermain pintar ya oke lah gitu. Untuk posisi back kanan karena nggak ada Aaron Wan-Bissaka, nggak ada isu mengenai Dalot, ya sepertinya Dalot akan jadi di posisi bek kanan. Untuk bek kiri, nah ini nih kita nggak punya bek kiri. Ya mau nggak mau ya kita tahu Hari Amas gitu loh, nggak apa-apa. Dia masih muda, biar dia juga bisa meningkatkan mental dia, kepercayaan diri dia bahwa dia saat ini diberi kepercayaan untuk bermain di tim utama di panggung yang ya bagi dia sih besar ya, melawan Manchester City di pertandingan Community Shield ya. Nggak apa, kita kasih kesempatan dia gitu. Kita percaya aja nih sama dia nih. Untuk double pivotnya, gue rasa sih Casemiro ya. Menurut gue saat ini masih yang terbaik di antara yang ada gitu untuk posisi nomor 6. Gue nggak begitu yakin Toby Collier akan dipasang dari awal. Tapi bisa aja. Tapi kalau untuk nomor 6 gue rasa masih si Casemiro. Nah gue sih berharap nomor 8-nya atau pendampingnya itu Mason Mount gitu. Kalau Kobbie Mainoo kan ya jangan dipasangin juga ya, baru Senin kemarin ikut latihan. Kalau Toby Collier juga ya beberapa kemarin sih uji coba oke sih, tapi gue pengen lihat sih Mason Mount. Terus untuk nomor 10-nya si Bruno Fernandes ya, ini orang juga gak ada isu nih, gila nih di latihan tuh dia teman-temannya udah ngap-ngapan gitu, dia masih latihan ya kayak nggak apa-apa ya. Itulah apa ya, potret seorang pemain yang profesional gitu, menjaga tubuhnya gitu loh untuk dia memberikan yang terbaik buat timnya gitu. Untuk posisi sayap kanannya gue pengen Ahmad Diallo ya, karena gue bilang ini tahunnya Ahmad Diallo, ya kasihlah terus dia kesempatan gitu untuk bermain. Sayap kirinya Marcus Rashford ya. Garnacho kayaknya juga dijadiin backup ya, cadangan dulu aja ya nanti. Cuma kita kasih Marcus Rashford ya, tunjukkan Marcus Rashford sampai 31 Agustus lo masih bisa dijual gitu. Mendingan tunjukin deh sekarang deh, lo worth it gak di tim ini atau lo udah gak worth it gitu. Nah, untuk striker, mungkin banyak yang mengharapkan Zirkzee ya. Cuman gue kan gak bisa tahu juga ngeblendnya Zirkzee ini cepat apa enggak gitu. Bisa jadi sih Ten Hag masih akan memainkan Jadon Sancho sebagai false nine ya. Karena satu ya supaya satu faktor ya menambah kepercayaan diri Jadon Sancho juga. Ya nggak tahu dia mau akan dijual apa enggak gitu ya. Tapi yang pasti lebih baik sih taruh Sancho dulu deh. Jadi jangan langsung naruh Zirkzee. Jadi gue menganggap kayaknya Zirkzee ini jadi satu apa ya, pemain kejutan lah gitu loh. Pemain kejutan, jangan dia dipasang dari awal, karena kalau dipasang dari awal Zirkzee terus dia nggak dapat suplai bola lah, mainnya ternyata nggak oke lah, mungkin kan karena baru join seminggu latihan gitu ya 10 hari lah.
Ya takutnya ntar dia down mentalnya gitu kan, dia masih muda juga gitu ya. Jadi menurut gue mendingan Sancho aja jadi false nine. Jadi Zirkzee jadi ya pemain kejutan aja gitu. Nanti mungkin kalau babak kedua kita butuh yang pemain-pemain yang lebih agresif gitu ya. Ya masukin Zirkzee. Itu sih menurut gue. Jadi ya pertandingannya gue harap bisa melihat lagi apa yang udah diajarkan atau dilatih oleh Ten Hag, perubahan-perubahan yang udah dilakukan. Kemenangan ya pasti gue pengen kemenangan, tapi yang gue yakin kalau permainannya bagus atau gameplaynya ya bukan yang cuman gameplay yang kemarin lagi yang ngarepin ya serangan balik reaktif football, tapi bener-bener membangun serangan gitu ya, gue yakin sih bisa menang gitu ya. Sehingga menambah kepercayaan diri juga gitu loh buat tim dan membuat fans bahagia. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity. Fansnya, buat para fans Manchester United yang berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.